Akan menyelesaikan dan menyelidiki VIR setiap hambatan. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, ada 3 tahap yang harus kamu pelajari. Yang pertama adalah tahap 1, mencari hambatan pengganti. Yang kedua adalah tahap 2, mencari V total, I total atau tahap apa. Yang ketiga adalah tahap anak. Nah, mencari VIR tiap hambatan. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini maka bagaimana? Apa yang didahulukan? Ini kita seri dulu. Habis itu kita paralel, habis itu kita seri. Nah, kalau ini kita dilihatkan seperti ini, baterainya langsung 9 volt. Artinya apa? Ini berarti V total. Nah, berarti gampang ini. Berarti ini kita seri dulu ya. Kita seri 3 tambah 3, 6. Habis itu kita lakukan paralel antara apa? 3, 6, dan 6. Sepertiga, seperenam, seperenam. Kita pakai 6 bagi 3, 2, 6 bagi 6, 1, 6 bagi 6, 1, berarti 2 tambah 1 tambah 1, 4, 4 per 6. Nah, kita balik, jangan lupa karena itu super RP. Berarti 6 bagi 4, jadi 1,5. Kita tambah dengan 3, berarti berapa? 1,5 tambah 3, 4,5. Nah, ini adalah nilai hambatan total. Yang selanjutnya kita cari bapaknya, V total sama I total. V totalnya sudah ada nggak? Sudah ada, ini 9 volt. Berarti I total berapa? I sama dengan V per R, berarti 9 dibagi 4,5 sama dengan berapa? 2 ampere. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di step yang selanjutnya mencari VIR. V di sini berapa ya? I di sini berapa ya? V di sini berapa ya? I di sini berapa? Nah, itu bisa nggak dilangsung ketika kita sudah mendapatkan step 2 ini? Nggak bisa. Ada triknya. Triknya adalah apa? Analisis dari rangkaian terluar. Berarti harus urut dari rangkaian terluar dulu. Nggak bisa kita langsung cari menuju intinya, itu tidak bisa. Nah, gunakan kaidah sifat yang sama pada rangkaian seri dan paralel. Nah, kalau seri yang sama I-nya, kalau paralel yang sama V-nya. Cari komponen V atau I melalui VIR. Ketika apa? Ketika kita diketahui salah satu di antara mereka. Contoh seperti ini ya. Yang pertama, rangkaian terluar rangkaian ini apa? Ini kan seri, habis itu paralel, habis itu di seri. Berarti rangkaian terluarnya adalah seri antara R1 dengan RP. Nah, R1-nya 3 ohm, RP-nya 1,5 loh, 1,5 ya. Nah, apa yang sama? Gunakan kaidah yang sama ya. Apa yang sama di rangkaian seri? I-nya. Berarti tak tulis I masuk, I total sama dengan I1 sama dengan IRP sama dengan 2. Sudah nggak? Sudah ketemu nggak I-nya? Sudah. Nah, sekarang kita tinggal cari apa? Cari komponen yang belum ada. I-nya sudah ada, R-nya sudah ada. Yang belum ada V. V sama dengan apa? I kali R. 2 kali 3. VRP sama dengan apa? IRP kali RP. 2 kali 1,5 sama dengan 3. Coba kita total. 6 tambah 3 volt. Berapa volt? 9 volt. Benar kan? Benar. Nah, setelah itu lanjut ke selanjutnya. Habis seri arus tersebut melewati apa? Melewati rangkaian paralel yang isinya R2, RS sama R5. Makanya tak tulis R2, RS, R5. Kok nggak ditulis langsung R3, R4? Nggak boleh, harus sesuai urutan ya. Berarti R2, RS sama R5. Nah, apa yang sama di rangkaian paralel? V-nya. Berarti VRP sama dengan apa? V2, VRS, V5. Sama dengan berapa voltnya? Ada di sini. Jadi urut. Nggak bisa kita nggak urut kalau misalkan mengerjakan seperti ini. Berarti ini 3 voltnya. Oke, berarti V-nya sudah ada, R-nya udah ada. Tinggal apa? Tinggal I. Berarti yang kita cari di sini bukan V sama dengan I kali R, tapi I sama dengan V per R. Mau cari apa? I2 berarti V2 per R2, 3 per 3 sama dengan 1. IRS sama dengan apa? VRS dibagi RS, berarti 3 per 6 sama dengan 0,5. I5 sama dengan apa? V5 dibagi dengan R5, 3 per 6 sama dengan 1,5. Coba sih kita cek berapa ampere, apakah sama seperti bagian yang di atasnya. 1 ampere, 1 ampere berarti 2 am. Sama nggak 2 ampere? Loh, 2 ampere, sama. Nah, selanjutnya setelah kita masuk di anak yang kedua, masuk anak yang terakhir. RS ya, seri. Nah, bagi seri. Yang masuk apa berarti kalau seri? I-nya. Kalau paralel yang masuk V-nya. Kalau seri I-nya. Kalau seri I-nya. I-nya yang masuk berarti IRS sama dengan I3 sama dengan I4. Sama dengan berapa? Ada di sini jawabannya. Di sebelumnya berarti memang urut ya. Jawabannya berapa ini? Setengah. Berarti I3 sudah ada, R3, R4 sudah ada, berarti tinggal apa? V. V sama dengan apa? I kali R. Setengah kali 3. Setengah kali 3, 1,5. Coba kita total, sama nggak dengan ini? Sama. Nah, seperti itu. Berarti secara tidak langsung mengikuti irama ini kita bisa mengetahui masing-masing tegangan arus di setiap hambatan pada sebuah rangkaian listrik. Ke nomor 2. Di nomor 1 soalnya sama dengan nomor 2. Cuma bedanya adalah apa? Cuma bedanya di sini tulisannya 9 volt, di sini ada tulisannya 0,5 ohm. Artinya ini jelas berbeda. Kalau tadi diabaikan yang namanya apa? Hambatan dalam baterai. Sekarang diperhitungkan sehingga nanti keluaran arusnya nggak banyak. Kalau yang arus yang pertama kan 2 ampere nih ya. Arus yang kedua nggak sampai nih. Coba kita lihat.
Untuk masalah R tidak ada masalah, untuk R besar ya. Kita seri, kita paralel, habis itu kita seri. Seri, paralel, seri. Nah, angkanya kan sama, berarti hasilnya juga sama. Nah, sama ya. Sama kan ya? Sama. Nah, sekarang di step yang kedua yang menjadikan pembeda. Berarti I-nya kita pakai apa? Karena dia itu satu buah, kita anggap sebagai apa? Seri aja. Satu buah itu sama dengan seri kan ya. Nah, berarti kita pakai rumus instan seri nggak apa-apa. Berarti N kali GGL R besar plus N kali R kecil. R besarnya berapa? 4,5. N kecil 1. R kecil ada setengahnya. Berarti 1 kali setengah. 4,5 tambah setengah 5. Berarti 9 bagi 5 1,8 ampere. Tadi kan 2 ampere. Nah, lebih besar daripada ini. Lah kok bisa ya? Bisa karena ini hambatan dalamnya diperhitungkan, makanya yang keluar sedikit. Nah, kalau tanya V total maka berapa? Ya V totalnya 9. Oh bukan, ini GGL bukan V total. Maka kita carinya lewat apa? V jepit. V jepit itu adalah V total miliknya apa? Rangkaian yang diperhitungkan hambatan dalam baterainya. Nah, GGL mini R, GGL-nya 9, I-nya 1,8 dari hasil ini, R-nya 0,5, berarti 9 dikurangi dengan ini, sehingga menjadi 8,1 volt, tidak lagi 9. Makanya kalau ada diperhitungkan hambatan dalamnya, maka nanti berkurang, baik itu arus maupun voltage-nya. Nah, seperti itu. Nah, step yang ketiga juga sama, teoramanya sama. Cuman ini akan menjadi nilainya berbeda gara-gara apa? Gara-gara di step 2 nilainya berbeda. Tadi kan di step pertama nilainya 2 dengan 9. Kalau ini berapa? 1,8 dengan 8,1. Nah, maka seperti ini. Sama kan ya? Seri kita mulai dari rangkaian terluar. Apa rangkaian terluarnya? Seri lah. Seri, paralel, seri. Terluarnya berarti seri. Masuk seri itu apa? Arusnya yang sama. Berarti I masuk, I1, IRP. Sama dengan bukan 2 tapi 1,8. Nah, ada I, ada R, berarti kurang apa? Kurang V, berarti kita cari V. V1 sama dengan I1 kali R1 dikali. Jadi, VRP sama dengan IRP kali RP, 1,8 kali 1,5. Jadi, coba sih kita cek. Ini tak tambah ini. 11, 8, 8,1. Benar nggak? Sama. Oh, benar. Jadi, cek seperti itu adalah mengecek kebenaran kalian menghitung. Nah, setelah seri, nanti masuk kemana? Rangkaian paralel antara apa? R2, RS sama R5. Nah, seperti itu. Apa paralel yang sama? V-nya. Oh, berarti VRP yang masuk sama dengan V2, VRS, V5. Sama dengan berapa? Ada di sini jawabannya. Di atasnya, berarti harus urut. Nah, sehingga di sini kita cek V-nya ada sudah, R-nya sudah ada. Nah, sekarang tinggal apa? I. Berarti I sama dengan V per R. Masing-masing kalian tinggal bagi, hasilnya sudah ada. Coba kita cek antara ini sama ini. 0,9 tambah 0,9 berapa? 1,8. Bener nggak 1,8 ampere? Bener kan ya? Nah, terakhir adalah rangkaian dalam bentuk seri. Nah, antara R3 dengan R4. Apa yang sama arusnya? Arus R seri sama dengan I3 sama dengan I4 sama dengan 0,45. Berarti tinggal cari V-nya. Kan ada R, ada I. Berarti kurang apa? Kurang V. V sama dengan apa? I kali R, I kali R. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Finish. Nah, ini adalah bedanya rangkaian yang pertama. Nah, yang 9 volt tok tulisannya. Kalau ini yang kedua, tulisannya 9 volt 0,5 ohm. Berarti kalau ini diperhatikan apa? Hambatan dalam baterainya.